pemirsa Suara Anugerah yang diberkati Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Titus pasal 2 ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, judul renungan kita adalah nilai-nilai edukasi di dalam kasih karunia Allah. Saya percaya kita semua sudah tahu dan sudah paham bahwa keselamatan orang yang percaya kepada Kristus tidak tergantung kepada perbuatan baik, tidak tergantung kepada perbuatan amal, tetapi tergantung kepada kasih karunia Allah atau pemberian Allah. Dan ini menjadi catatan penting yang disebutkan berulang-ulang dalam kitab suci, di dalam firman Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, salah satu yang kita akan renungkan pada saat ini adalah berkaitan dengan nilai-nilai edukasi yang ada di dalam kasih karunia. Ini perlu kita pahami, perlu kita renungkan, karena ternyata setelah orang percaya itu diselamatkan, maka bukan berarti segala sesuatu berhenti. Artinya bukan berarti tidak ada lagi yang bisa dikerjakan oleh orang percaya yang akan dinilai oleh Tuhan. Justru ketika orang percaya sudah diselamatkan karena kasih karunia Allah, maka mulai saat itu hidupnya mulai diperhatikan, mulai dinilai, dan juga apapun yang diperbuatnya akan dihargai oleh Tuhan. Berbeda dengan ketika dia belum percaya, belum menerima kasih karunia Allah, maka semua perbuatan-perbuatan apapun juga itu tidak akan menjadi nilai yang berarti di hadapan Tuhan. Tetapi ketika orang percaya sudah menerima Kristus, percaya dan hidup di dalam kasih karunia Allah, maka segala sesuatu dalam hidupnya itu dinilai oleh Tuhan. Sehingga dalam konteks ini saya memperhatikan bahwa ada dua nilai edukasi yang ingin disampaikan oleh Allah melalui setiap pemberian kasih karunia kepada orang percaya. Dalam konteks ini adalah yang dia berikan kepada kita adalah keselamatan. Dan ini justru harus membuat orang percaya itu mau masuk dalam proses didikan, edukasi dari kasih karunia Allah. Yang pertama yang menjadi nilai edukasi di dalam kasih karunia adalah kasih karunia Allah itu mendidik orang percaya supaya meninggalkan hal-hal duniawi. Ini yang saya percaya menjadi kerinduan Tuhan. Kita menghargai pemberian Tuhan. Kita menghargai semua pengorbanan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, bukan karena usaha kita, dengan cara meninggalkan keinginan dunia. Sebagai rasa ungkapan syukur karena kita sudah menerima keselamatan, maka ini yang menuntun kita, mendidik kita supaya kita meninggalkan hal-hal duniawi. Ada dua hal duniawi yang disebutkan dalam konteks ini. Yang pertama kefasikan, yang kedua keinginan duniawi. Kefasikan berbicara tentang orang yang tidak mau diajak, orang yang tidak mau mengenal kebenaran, orang yang justru sebenarnya tahu tentang kebenaran tetapi tidak mau melakukannya. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen tetapi kekristenan kita tidak diwujudkan dengan melakukan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Menjadi orang Kristen tetapi berjudi tetap jalan. Menjadi orang Kristen tetapi mabuk masih tetap jalan. Menjadi orang Kristen tapi hidup di dalam dosa masih tetap jalan. Nah, ini yang harus kita tinggalkan. Keinginan duniawi
dan juga kefasikan yang ada dalam kehidupan kekristenan harus ditinggalkan. Kemudian bagian yang kedua yang saya temukan, didikan atau nilai edukasi yang terdapat dalam kasih karunia Allah. Selain mendidik kita untuk meninggalkan hal-hal duniawi, tetapi juga bagian kedua saya temukan bahwa kasih karunia Allah mendidik orang percaya supaya hidupnya rohani. Saya menyimpulkan hidup yang rohani ini dari 3 hal yang disebutkan dalam ayat 12. Yang pertama bijaksana, yang kedua adil, dan yang ketiga beribadah. Kata bijaksana, adil, dan beribadah itu kalau kita perhatikan dalam 3 kitab yang ada di dalam kitab-kitab pastoral atau pengembalaan, itu selalu diulang-ulang. Apakah itu dalam kitab Timotius, Titus, dan Filemon. Ini merupakan salah satu syarat yang disampaikan oleh Paulus. Apabila seseorang mau menjadi diaken, menjadi penilik, menjadi penatua, di dalamnya harus ada kepribadian yang rohani. Apakah bijaksana, adil, dan beribadah. Bijaksana berbicara tentang pribadi orang yang dalam mempergunakan waktu, mempergunakan harta, mempergunakan karunia, dia mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Bukan berdasarkan emosi atau bukan berdasarkan situasi, tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang, yang dipikirkan, direnungkan, lalu diambil keputusan. Itu bijaksana. Tetapi tidak cukup bijaksana. Kata firman Tuhan, orang yang rohani juga harus adil, tidak memihak. Walaupun mungkin di tengah-tengah kehidupannya dirinya harus mendapatkan kerugian, tetapi untuk menerapkan yang namanya keadilan, mau tidak mau dia harus berkorban. Sehingga di dalam kategori penilik maupun juga diaken dan juga penatua disampaikan mereka harus adil. Dalam keluarga harus adil. Demikian juga dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Kemudian yang paling puncak di sini dikatakan bahwa seorang yang menerima didikan melalui kasih karunia Allah, itu dia jadikan orang yang rohani ketika dia mau beribadah. Dia beribadah di sini berarti mau menghormati Allah. Dia mau menjadi pribadi yang saleh. Beribadah dalam konteks Timotius ini, dia mau berbakti kepada orang tua, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi ibadah bukan hanya dalam konteks meeting together, pertemuan bersama, tetapi juga ibadah menyangkut hubungan pribadi antara seseorang dengan Tuhan, menyangkut perbuatan baik yang bisa dia lakukan kepada sesama, juga berbicara tentang hubungan pribadi dia dalam hal kesalehan hidup di hadapan Tuhan dan sesama. Maka saya percaya bahwa inilah salah satu nilai yang ingin diterapkan berdasarkan kasih karunia Allah, supaya kita hidup dalam menjalani hari-hari ini. Kita mau meninggalkan hal-hal yang duniawi, dan kita mau menjadi orang yang hidup secara rohani. Jadi akhir renungan ini saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan orang percaya, mendidik kita untuk menjadi orang Kristen rohani, bukan orang Kristen duniawi. Kasih karunia Allah yang mendidik orang percaya, menjadikan dia orang Kristen yang rohani, bukan orang Kristen duniawi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan.
Engkau bertahta dan berkuasa, hanya Engkau Yesus Tuhan. Ku tinggikan